Dampak COVID-19 pada komoditas sapi potong. COVID ini adalah sebuah virus yang bisa ditularkan kepada manusia lain melalui udara. Maka di sini pemerintah mengeluarkan kebijakan agar tidak melakukan sentuhan langsung kepada manusia lain maupun berkerumun. Nah, di sini dampak tersebut berdampak juga pada komoditas sapi potong. Mari kita bahas apa saja dampak pada komoditas sapi potong. Pembahasan kali ini dengan saya, Ayu Chandrawulan, NIM 56, kelas B, untuk ujian agribisnis pangan non-pangan. Di sini, COVID-19 sudah menyerang beberapa wilayah di dunia, termasuk adalah Indonesia. Di sini, saya akan membahas tentang dampak pada komoditas sapi potong. Komoditas sapi potong. Di sini ada 4 pembahasan pokok yang akan saya bahas. Yang pertama, kondisi existing. Yang kedua adalah peluang dan ancaman komoditas sapi potong dengan adanya wabah COVID-19. Kemudian kebijakan pemerintah terkait komoditas adanya wabah COVID-19. Kemudian pendapat Anda secara strategi yang bisa dilakukan pemerintah terhadap isu komoditas terkait adanya COVID-19. Kali ini yang saya akan bahas adalah kondisi exciting, di mana pada komoditas sapi potong, kondisi fisik optimal ternak dapat dicapai bila didukung oleh kesesuaian lingkungan fisik, tempat ternak tumbuh dan kecukupan hijauan sebagai makanan ternak. Analisis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan sistem informasi geografis atau SIG pada berbagai peta digital, yaitu peta pembangunan lahan, peta suhu, peta tanah, peta elevasi, dan peta curah hujan, dan data-data tabular untuk menilai kesesuaian lingkungan fisik, kesesuaian hijauan makanan ternak, dan daya dukung hijauan makanan ternak. Pada Kabupaten Cianjur yang digembalakan adalah 193,282 hektar atau setara dengan 53,45% dari total luas wilayah. Sedangkan lahan yang tidak sesuai sebesar 3,076 hektar atau setara dengan 0,85%. Lahan yang sesuai secara fisik lingkungan untuk pengembangan sapi potong yang dikandangkan adalah seluas 112,877 hektar atau setara dengan 31,21%. Lahan yang sesuai dengan pembatas temperatur humidity index atau disebut THI seluas 60,616 hektar atau setara dengan 16,76 hektar. Dan lahan yang tidak sesuai seluas 22,865 hektar atau setara dengan 6,32%. Daya dukung hijauan di Kabupaten Cianjur berada dalam kriteria aman, seluas 186,479 hektar atau setara dengan 51,56%, dan wilayah yang rawan pakan ternak seluas 9,880 hektar atau setara dengan 2,73%. Wilayah untuk pengembangan sapi potong yang digembalakan pada Kabupaten Cianjur seluas 126,626 hektar atau setara dengan 35,1%. Dan untuk pengembangan peternakan sapi potong yang dikandangkan seluas 76,065 hektar atau setara dengan 21,59%. Di sini saya juga mengambil contoh pada Kabupaten 50 kota di Sumatera Barat. Populasi sapi potong pada tahun 2010 sebanyak 57,236 ekor. Mata pencarian utama masyarakat di bidang pertanian
sebesar 62% yang mendukung dalam penyediaan pakan baik berupa hijauan maupun limbah pertanian. Di sini terdapat balai pembibitan ternak sampai hijauan makanan ternak atau biasanya disebut BPT HMT. Kemudian yang kita akan bahas adalah peluang komoditas sapi potong pasca wabah COVID-19. Di sini yang pertama adalah daging sapi potong mengalami peningkatan akan permintaan karena pemerintah menghentikan beberapa impor sapi potong kepada beberapa negara, maka permintaan sapi potong dalam negeri pun beralih kepada sapi potong lokal. Kemudian 2, peningkatan kualitas dan kuantitas sapi potong. Di sini para petani sapi potong meningkatkan kualitas dan kuantitas sapi potong karena adanya permintaan yang melonjak. Kemudian pemerintah ikut andil dalam peningkatan daging sapi lokal secara signifikan. Di sini pemerintah ikut turun langsung dalam proses pembudidayaan hingga proses penjualan sapi potong tersebut. Kemudian petani sapi potong lebih selektif dalam proses pembudidayaan. Biasanya sapi potong di sini dijual ketika sudah beranjak dewasa. Akan tetapi gara-gara wabah COVID-19 seperti ini, sapi potong pada petani memikirkan hal dua kali untuk menjual sapinya karena pada usia yang lebih muda sapi potong akan harganya lebih murah. Oleh sebab itu di sini petani sapi potong menjual sapi potongnya ketika siap untuk benar-benar dipanen. Jika sapi potong tersebut cewek, maka dibiarkan hingga dia memiliki anak. Kemudian yang akan kita bahas adalah ancaman komoditas sapi potong pasca wabah COVID-19. Yang pertama yaitu beberapa perdagangan daging ekspor impor dihentikan. Untuk menghindari akan penyebarluasan sebuah wabah COVID-19, di sini pemerintah memberhentikan beberapa transaksi ekspor impor beberapa negara. Kemudian penurunan pendapatan masyarakat. Di sini masyarakat mengalami penurunan pendapatan karena beberapa sektor perusahaan terutama pada sapi potong yang skala besar itu ditutup dan dihentikan sementara. Kemudian daging sapi ikut tertular virus lewat daging impor. Di sini banyak isu ketika daging impor tersebut berasal dari Tiongkok, Cina, atau negara seperti Italia yang mengalami dampak COVID yang besar. Di sini para pengkonsumsi daging sapi potong itu was-was terhadap isu tersebut. Apalagi misal pada sebuah negara Indonesia itu juga berproduksi sapi potong lokal. Di sini para konsumsi juga ikut dalam isu tersebut, semisal kayak was-was ini sapi potongnya itu dari lokal atau impor, apakah sudah tertular atau bagaimana. Itu yang merugikan sebuah petani pada komoditas sapi potong. Kemudian pilihan konsumsi daging sapi berpindah pada sayuran. Karena berasal dari hewan-hewan, sekarang konsumen lebih selektif dalam memilih makanan dan akhirnya berpindah kepada sayur-sayuran untuk mengantisipasi tertular virus tersebut. Kali ini saya akan membahas tentang kebijakan pemerintah terkait komoditas adanya wabah COVID-19. Dalam menyikapi fenomena tersebut, pemerintah tentu memandang hal ini sebagai sebuah peluang yang harus dimanfaatkan. Dari situ, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan. Yang pertama yaitu pemberian KUR peternakan. Di sini penyaluran KUR khusus peternakan sebesar 8,9 miliar rupiah yang dibagikan kepada 69 anggota kelompok peternakan rakyat. Kemudian pemerintah membuat pos inseminasi buatan yaitu IB. Di sini pemerintah bekerja sama dengan Australia bagaimana terkait budidaya sapi
dari pemberian pakan, manajemen pemasaran yang baik, dan juga untuk meningkatkan angka kelahiran sapi. Kemudian beberapa perdagangan daging ekspor impor dihentikan. Lalu larangan impor dari Tiongkok. Karena di sini wabah COVID-19 terbesar juga salah satunya adalah dari negara Tiongkok. Kemudian penetapan produsen baru bagi Indonesia. Jika pertamanya Indonesia mengimpor dari Tiongkok, sekarang Indonesia mengimpor daging sapi dari Australia. Pendapat saya, bagaimana strategi yang bisa dilakukan pemerintah terhadap isu tersebut pada komoditas terkait adanya wabah COVID-19. Yang pertama yaitu memperbaiki kualitas dan kuantitas komoditas, kemudian meningkatkan produksi dalam negeri, memberikan subsidi terkait bantuan pengembangan sapi potong, kemudian memberi tes kesehatan pada sapi potong agar tidak terjangkit oleh virus COVID-19. Yang terakhir yaitu mengurangi impor dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas di dalam negeri itu sendiri. Di sini saya mengambil beberapa referensi dari beberapa jurnal dan juga data, di mana data tersebut saya ambil dari Bapeda Cianjur dan juga BPS Kota Cianjur. Cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Saya Ayu Chandrawulan mengucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.